Dan kalau tidak ditanggapi dengan benar dan sebagaimana seharusnya, Anda bayangkan nggak persepsi atau makna yang ada di kepala orang? Belief orang mengatakan, waduh presiden kita nih berbohong lah ini. Ditambah lagi daftar kebohongan yang ini sampai. Jadi selesai itu urusannya. Apa yang terjadi? Dari perspektif leadership, trust dan respect masyarakat, publik, kecuali yang dikasih cuan atau transaksional ya, itu udah selesai. Karena trust dan respect itu bukan di otak rasional. Trust dan respect itu dirasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita sehat semua dan apa yang akan kami sampaikan mewakili WeWatch ini sesuai dengan nilai-nilai inti veritas, kebenaran, probitas, kejujuran, dan justisia keadilan memberi manfaat untuk publik, untuk kita semua dalam memahami apa yang kami sampaikan. Apakah ini akan dilihat sebagai atau diberi mana sebagai kritik, diberi mana sebagai masukan, diberi makna saran, silakan. Tetapi yang penting untuk kami adalah dia memberi manfaat dalam bentuk memberi nilai tambah pada publik kita untuk bisa melihat dan memahami berdasarkan perspektif tertentu dari suatu disiplin ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan. Kali ini saya akan angkat mengenai ijazah palsu lewat sidang mubahalah ini. Terus terang sebagaimana biasanya kita disampaikan, sumber kita terbatas dari media sosial. Terus terang TV ya udah jarang kita perhatikan lah ya, karena dia tidak sebanyak, selengkap, serame media sosial. Bahwa media sosial ada yang ngawur, iya juga lah. Tapi paling enggak ada yang bisa kita jadikan acuan. Kalau rekaman langsung tanpa edit kan mestinya jauh lebih baik. Nah, mengenai menarik, di salah satu media sosial disampaikan oleh tim pengacaranya dari Bambang Ti dan Gus Nur kalau nggak salah, itu menarik. Yang menarik dua hal. Saya tidak ahli dan karena tidak akan berbicara di perspektif hukum, bukan kompetensi saya. Saya hanya menyampaikan pertanyaan aja, apa betul mubahalah itu dianggap menistakan agama? Apa dasarnya, siapa yang ngomong, ataukah hanya ada pelapor, siapa yang pelapor, dan lain sebagainya. Jadi, sehingga kesan orang adalah, ini kok kalau yang lapor sesuatu yang mengkritisi tindakan perilaku oknum atau sebagian pejabat di pemerintahan, langsung diproses sebagai laporan bla bla bla, apa betul? Saya nggak ahlinya. Tapi yang saya pahami sedikit, saya pernah belajar, mubahalah itu salah satu dari ini kok di Islam ada itu ya. Sumpah pocong apa segala macam, saya nggak tahu lah. Tapi saya tidak mau bicara mubahalahnya, saya akan berbicara kembali ke esensinya. Kan berbicara mengenai ijazah palsu. Sampai sekarang Bambang Tri masih bertahan. Tunjukkan bukti bahwa saya keliru kasalnya. Saya punya bukti ini ijazah palsu. Dan di salah satu media sosial gambaran sidang, yang menarik adalah saksi yang dibawa oleh pelapor, salah satu guru, atau SMP, SMA, atau apa dari Pak Jokowi, yang ternyata meragukan tuh, gitu ya. Nah, orang yang melaporkan ditanya, Anda yakin? Yakin. Apa dasarnya? Udah pernah lihat? Belum. Jadi, nah sementara staf sus atau staf ahlinya Pak Jokowi bunyi dong, dibantu. Masa mesti Pak Jokowi sendiri yang ngatasin beginian? Itu kan
Aduh, dari sisi organisasi, dari perspektif manajemen, nggak bener. Ngapain Anda di sana sebagai staf ahli, staf khusus, apa segala macam. Masa yang begini-beginian, yang operasional teknis itu, Anda membiarkan Pak Jokowi yang harus ngadepin. Tolong dong dipikirin. Tapi yang jelas adalah, kalau DPR udahlah lupain aja ya. Harusnya DPR berbunyi, ayo kita panggil Pak Jokowi atau kita minta, sehingga masalah yang ijazah palsu atau nggak palsu segera tuntas. Kalau nggak palsu, apa? Kalau palsu apa konsekuensinya? Nah, silakanlah. Nanti mau kaitkan dengan periode, silakan. Ini kok DPR pun, ya ilah, dia mulutnya diam-diam aja, sibuk urusin, ya udah segala macam lah. Sehingga saya mengatakan memang DPR ini sepertinya bukan perwakilan rakyat ya. Perwakilan parpol, perwakilan kelompok, bagaimana bagi-bagi duit dan sebagainya. Jadi kalau saya mengatakan, udahlah jangan dimarahin, memang kemampuannya atau situasinya atau kondisi atau kualitasnya seperti itu. Ya kalau nggak begitu kan tidak akan orang rame-rame langsung mengkritisi segala macam. Tapi kembali, ini masalah serius. Dan kalau tidak ditanggapi dengan benar dan sebagaimana seharusnya, Anda bayangkan nggak persepsi atau makna yang ada di kepala orang? Belief orang mengatakan, waduh presiden kita nih berbohong lah ini, ditambah lagi daftar kebohongan yang ini sampai. Jadi selesai itu urusannya. Apa yang terjadi? Dari perspektif leadership, trust dan respect masyarakat, publik, kecuali yang dikasih cuan atau transaksional ya, itu udah selesai. Karena trust dan respect itu bukan di otak rasional. Trust dan respect itu dirasa. Dan bukan dari salah satu peristiwa kejadian, tapi merupakan rentetan dari peristiwa kejadian, akhirnya bermuara sampai pada rasa pemahaman, wah ini nggak bisa dipercaya, atau nih kita jadi tidak respect, tidak hormat. Ini jangan dianggap sepele. Jangan didengerin orang-orang yang terima cuan, wah nggak Pak, ini cuma sebagai, udahlah. Lah. Nah saya mengatakan kalau Anda mau berbicara ini dari perspektif disiplin ilmu yang saya pelajari, mari kita ngomong. Bikin diskusi di publik. Bikin seminar publik. Kita berbicara. Tapi perspektif disiplin ilmunya jelas. Jadi jangan Pak Jokowi harus nanggung sendiri. Itu nggak fair itu. Di organisasi nggak benar itu. Masa pimpinan sudah langsung ngadepin begini-beginian. Bunyi dong stafnya. Bunyi dong staf ahli KSP-nya itu dibayar banyak. Ngomong kiri kanan bacotnya gede bener. Sekarang kok diem-diem aja. Nanti suruh lagi polisi nangkep. Kalau nggak nangkep ini. Apa nangkep? Nggak tahu. Orang bilang, waduh Polda lagi. Kalau Polda Metro Jaya udah paham lah gitu. Terus kalau hari ke Barreskrim jadi beban. Tapi yang jadi beban dari sidang ini sebagai terakhir adalah tantangan untuk majelis hakim. Saya meyakini kalau Sambo belum terbongkar, udah pasti majelis hakim diancam atau diamplopin. Kalau Anda nggak nurut, Anda akan diginiin. Kalau nurut, Anda dapat amplop. Mudah-mudahan nggak terjadi karena Sambo udah lagi diadili. Tetapi jaringannya masih hidup, oh iya. Nanti kita lihat. Apakah jaringannya masih bermain, kita lihat. Bagaimana putusan majelis hakim, jenaka atau enggak, atau benar, wajar. Itu aja kita lihat. Tapi kembali saya ingatkan, kasus ijazah palsu ini enggak main-main. Saya pernah ditanya, apa sih ukurannya palsu? Kalau saya dari foto lihat aja tuh. Kuping orang yang difoto itu beda dengan kuping yang diklaim sebagai fotonya Pak Jokowi, beda dengan kupingnya difoto Pak Jokowi. Itu aja sampel lah. Kalau kumis, kacamata udahlah bisa dari rekayasa, walaupun kita bisa berdebat. Kok nggak sama udahlah. Tapi kuping aja dilihat. Nah, mari kita bicarakan ini. Sebab ini serius. Saya cuma berpikir apa iya sih sampai ke sana. Cuman kalau kembali bahwa hal-hal ini bisa saja terjadi, Pak Jokowi mungkin di frame diapakan nggak tahu. Saya bukan belain Pak Jokowi, tapi saya hanya mengangkat kemungkinan aspek yang lain bahwa Pak Jokowi juga tanpa disadari secara internal ada yang ngerjain dia. Barangkali itu. Jadi hati-hati dan mari kita buka secara terbuka. Kalau memang palsu ya bilangnya palsu, minta maaf, ini selesai kan. Buat saya sih simpel kok.
Buat apa membelat-belit. Nah, ini pelajaran buat bangsa ini, dan sejarah akan mencatat 5, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, generasi muda kita akan ketawa, dulu itu pernah ada kasus. Waduh, ini lucu-lucu aja lah ya. Jadi pelajaran buat kita. Mudah-mudahan pembelajaran ini menjadi betul-betul pembelajaran untuk kita sebagai bangsa, menjadi bangsa yang lebih benar. Kami tetap berangkat dari prinsip veritas, kebenaran, probitas, kejujuran, dan justisia, keadilan. UI Watch. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.